Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter dari Mahidar Crypto, bahwa hari ini kita lihat beliau memposting dunia teknologi blockchain dan cryptocurrency hari ini terus berkembang dengan pesat, membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi. Jadi salah satu fenomena paling menarik belakangan ini adalah kemunculan P-Coin, sebuah cryptocurrency yang dirancang untuk menjadi ramah pengguna teman-teman dan kompatibel secara legal dan mudah diadopsi oleh masyarakat umum. Dan dalam postingan ini beliau menyatakan bahwa hari ini restoran-restoran besar yang ada di Cina ini mulai menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Jadi kalau kita lihat di video ini ada restoran-restoran Cina. Jadi ada beberapa faktor kuat yang menjadikan Pi sebagai pilihan ideal bagi restoran-restoran besar yang ada di Cina. Dan juga kalau kita melihat misalkan menggunakan Map of Pi teman-teman, ini hampir banyak sekali tempat di seluruh penjuru dunia yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi teman-teman. Jadi ada beberapa alasan kuat mengapa banyak orang menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran di beberapa wilayah yang ada di dunia. Yang pertama adalah adanya kepatuhan hukum dan standar anti pencucian uang teman-teman. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam adopsi cryptocurrency adalah regulasi hukum dan standar anti pencucian uang. Dan memang Pi Network kita tahu sejak awal itu sudah menginstruksikan kepada para membernya untuk lolos KYC, dan untuk dunia bisnis itu wajib lolos KYB teman-teman. Sehingga Pi ini menawarkan sebuah solusi yang aman dan sesuai dengan regulasi hukum, dan ini membuatnya lebih menarik bagi dunia bisnis yang ingin mematuhi aturan tanpa khawatir tentang resiko hukum teman-teman. Kemudian kenapa Pi ini menarik bagi dunia usaha? Karena adanya biaya transaksi yang rendah. Jadi berbeda dengan cryptocurrency lain seperti Bitcoin atau Ethereum yang seringkali memiliki biaya transaksi tinggi, namun Pi ini menawarkan biaya transaksi yang sangat rendah. Dan juga adopsi massal yang luar biasa dari Pi. Kalau kita melihat dari Map of Pi, ini juga sangat menarik bagi dunia usaha karena secara otomatis ini akan dapat menarik para pelanggan baru teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa langkah yang diambil oleh restoran-restoran besar di Tiongkok ini bukanlah sebuah fenomena lokal. Faktanya ini adalah indikator kuat bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi metode pembayaran global di masa depan teman-teman. Namun kita juga harus realistis. Kalau kita lihat hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan adanya perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, hampir semua saham rontok. Kemudian kita rupiah itu kalau tidak salah mau mendekati 17.000 US dollar, 17.000 rupiah teman-teman. Mohon maaf saya koreksi. Jadi $1 itu hampir mendekati 17.000 rupiah teman-teman. Artinya dampak dari kebijakan perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu menghantam semua lini
baik dunia saham, kemudian nilai tukar rupiah maupun market kripto, teman-teman. Kalau kemarin Bitcoin sempat bertahan di angka 80.000 US dollar, kita lihat Bitcoin langsung amblas juga, teman-teman, sebesar 6% dalam 24 jam. Diperdagangkan di angka 78.000, kemudian Ethereum juga amblas 13%, diperdagangkan di angka 1.568 US dollar. XRP juga amblas, teman-teman, 12%. Jadi hampir semua koin mengalami penurunan signifikan karena adanya perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, teman-teman, dan tidak terkecuali juga dialami oleh P-Network, teman-teman. Kita lihat juga hampir sama dengan Ethereum maupun XRP dan koin-koin lain, rata-rata turun 12%. Kita lihat untuk Pi, ini menempati peringkat ke-26 di coin market cap dan harganya juga mengalami penurunan sebesar 12,36%, teman-teman. Jadi memang dampak dari perang tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump itu bukan hanya menghantam dunia saham, tetapi juga menghantam dunia kripto, bahkan juga mengancam nilai tukar rupiah, teman-teman. Jadi rupiah hari ini sudah mendekati 1 dolar, itu mendekati 17.000 rupiah, teman-teman. Dan kita lihat di sini untuk Pi hari ini diperdagangkan di angka 0,5706 US dollar, jadi mengalami penurunan sebesar 12%. Kemudian market kapitalnya ada di angka 3,9 miliar US dollar dan volume 24 jamnya juga mengalami penurunan jauh sebesar 69,7%. Jadi dalam 24 jam di sini terjadi transaksi jual beli Pi di angka 460 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan kondisi market yang hancur lebur hari ini, baik dunia saham maupun dunia kripto, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin Pi? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan di sini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, teman-teman. Jadi jangan diikuti. Karena kalau teman-teman mau melakukan pembelian Pi, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Jadi kalau kita melihat untuk P-Network, teman-teman, ini kondisinya hari ini harga di angka sekitar 0,5. Kalau misalkan amblas ke bawah, ini bisa sampai 0,09 US dollar, teman-teman. Jadi 0,09. Namun coba kita cek memakai indikator lain yang bernama MA Cross. Kita akan cek apakah koreksi sudah berakhir. Namun kalau saya melihat tanda-tandanya koreksi ini belum berakhir, teman-teman. Kalau teman-teman hari ini nonton TV, ini di 50 negara bagian Amerika Serikat, di 1.200 lokasi terjadi demo besar-besaran, demo anti Donald Trump di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi masyarakat Amerika hari ini mendemo presidennya besar-besaran di 50 negara bagian, dan ini dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga kalau teman-teman mau melakukan pembelian, ini harus hati-hati, teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, untuk kondisi harga, hari ini masih ada, coba kita hapus dulu ini. Jadi harga hari ini berada di bawah MA50 dan MA200, teman-teman. Jadi saran saya, jangan melakukan pembelian koin Pi untuk hari ini, karena harga terus mengalami penurunan. Namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli, silakan ditahan dulu. Namun kalau bagi yang belum membeli, saran saya jangan membeli dulu karena harga sedang tidak kondusif. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, kita menunggu MA50, garis merah ini memotong MA200 ke atas di time frame H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 di time frame H4, itu adalah sinyal bahwa koreksi sudah selesai, dan itu adalah sinyal golden cross, dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi untuk hari ini saya tidak menyarankan karena harga masih mengalami tren penurunan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.